Shalom untuk kita semua. Sebelum saudara-saudara melakukan aktivitas dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan akan anugerah-Mu. Hingga pada hari ini, di pagi yang indah ini, yang cerah ini, kami dapat menikmati udara yang segar. Kami dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita satu hari ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 13. 1 Petrus 4 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Bergembira dan bersukacita dalam penderitaan dalam hidup ini, karena tidak ada seorang pun yang normal yang ingin hidup mengalami penderitaan. Semua orang ingin hidup bahagia, bukan menjalani penderitaan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah penyebab timbulnya penderitaan itu? Kenapa kita harus menderita? Dalam hidup ini, penderitaan bisa disebabkan oleh dosa kita sendiri, dan bisa pula karena perlakuan orang lain atau berasal dari pihak luar yang tidak menyukai kita. Konteks nats ini adalah kehidupan gereja mula-mula, karena pada masa itu orang percaya sering mendapat perlakuan tidak adil dari semua pihak karena pilihan mereka untuk beriman kepada Kristus Yesus. Dalam kondisi keadaan seperti itu, orang percaya diajak untuk mengingat penderitaan Kristus sebagai landasan cara berpikir dan bersikap terhadap penderitaan, karena orang Kristen atau pengikut Kristus pada saat itu dimusuhi oleh orang banyak. Dalam keadaan itulah dikatakan, berbahagialah kita apabila kita menderita karena Dia. Berbahagialah kita walaupun kita dinista karena namanya. Bersukacitalah kita meskipun kita dihina ataupun diolok-olok karena Kristus. Bersukacitalah kita walaupun kita diejek, begitu juga direndahkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Untuk bisa kita menjadi orang yang berbahagia, harus melihat penderitaan itu dengan mata iman kita. Begitu juga dengan penderitaan Kristus sebagai investasi kemuliaan yang kekal yang akan orang percaya terima. Karena kalau hal itu membuat kita harus berbahagia ketika daging kita, tubuh kita disakiti karena nama Kristus. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan
dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rom 8 ayat 18. Penderitaan karena Kristus bukanlah sebuah kesialan, melainkan harus dipandang sebagai kemuliaan dan membuat kita supaya jangan berkecil hati, apalagi takut dan khawatir, melainkan kita supaya bersukacita dalam Tuhan. Setiap kali kita diizinkan mengalami penderitaan karena nama Kristus, setiap kali daging atau tubuh kita merasa disakiti karena memikul salib Kristus, setiap kali kita mendapat olok-olok dan hinaan karena hidup di dalam kekudusan, kita harus mengingat di saat yang sama Tuhan mengingatkan kita akan penderitaan Kristus, membuat kita untuk kemuliaan sorgawi yang akan kita terima dalam kekekalan yang tidak bisa diberi oleh dunia ini. Kita patut berbahagia dan bersuka cita bila menderita karena Kristus, karena hal itu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, karena Allah sering memakai penderitaan orang Kristen untuk memuliakan Kristus, sehingga penderitaan semacam itu merupakan kehendak Allah. Oleh karena itu, janganlah ada pribadi di antara kita yang menderita atau dihukum karena pembunuhan, pencurian, ataupun kejahatan. Janganlah ada orang di antara kita yang dianiaya atau dipenjara karena perilaku, jalan hidup, dan perbuatan yang jahat yang tercela itu. Untuk itu, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan akan firman yang sudah kami dengar. Engkau mengingatkan kami bahwasanya penderitaan itu adalah bagian daripada hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk itu Tuhan, kalaupun kami menderita karena nama Kristus di dunia ini, biarlah menjadi kemuliaan nama-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menderita, untuk menghadapi segala hal. Karena kami tahu Tuhan, penderitaan-Mu akan membuat kami lebih semangat. Penderitaan-Mu sampai ke kayu salib tidak seberapa kalaupun kami menghadapi penderitaan itu. Biarkanlah kami dihinggapi Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu menderita, supaya kami mampu menghadapi penderitaan itu dengan Kristus Yesus yang telah menderita untuk kehidupan kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, berkatilah setiap pekerjaan mereka, berkati setiap lingkungan mereka, berkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya
menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk itu, marilah kita melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat, Horas.